Hai Sobat Senator, kembali lagi di podcast The Voice DPD RI bersama saya Indah Fajar, host pada hari ini. Komite 3 adalah salah satu alat kelengkapan di DPD RI yang memiliki 12 bidang ruang lingkup tugas, di antaranya pendidikan, agama, pariwisata, olahraga, dan pemuda. Nah, di periode keanggotaan yang baru ini dan juga dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan yang baru pula, tentu kita ingin tahu program kerja prioritas Komite 3 yang sekarang itu apa aja ya. Untuk itu kali ini kita undang di studio podcast Ketua Komite 3 DPD RI dan juga merupakan senator asal Provinsi Papua Barat yang terhormat Bapak Philet Wamakmah. Apa kabar Pak? Sangat baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat sekali. Semangat Pak? Semangat terus. Semangat, Alhamdulillah. Oke Pak, terkait dengan program prioritas yang menjadi perhatian Komite 3 saat ini, kira-kira apa Pak? Iya baik, jadi kita Komite 3 ini merupakan salah satu bidang yang sangat penting sekali. Kalau menurut saya tidak ada alat kelengkapan yang dipandang lebih strategi, ini nomor sekian ya. Kalau saya justru semua komite itu memiliki peran strategi. Oleh sebab itu kemudian saya juga turut menghendaki untuk menjadi pimpinan dan juga anggota di Komite 3. Nah, kita bicara soal Komite 3, ini bicara tentang hal-hal yang mendasar. Salah satunya misalnya pendidikan dan kesehatan. Ini hal yang mendasar yang terkait dengan kehidupan manusia. Betul. Jadi kalau misalnya Komite 3 tidak begitu berperan soal hal-hal yang mendasar ini, maka sia-sia juga peran DPD bagi daerah. Nah, maka dalam kepemimpinan kita kali ini dan berdasarkan referensi dan pengalaman yang kita punya di daerah, kita memaksimalkan bagaimana Komite 3 itu sebagai leading sektor di DPD RI ini yang mampu memberikan gagasan konsep bagi pemerintah, pusat, dan daerah dalam rangka untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan di daerah hari ini. Nah, sesuai dengan hasil kajian kita, statistik yang diperjuangkan oleh anggota DPD di Komite 3, ternyata pendidikan itu menjadi angka persentase tertinggi dan kesehatan. Maka tentu tidak mengesampingkan bidang-bidang yang lain, tetapi kita berusaha untuk maksimalkan potensi dan persoalan di daerah yang terkait dengan pendidikan ini menjadi skala prioritas juga, di samping skala prioritas yang lain seperti kesehatan, karena kalau kita melihat dari visi misi atau rencana strategi atau janji politik Pak Presiden Pak Prabowo itu menyentuh langsung dengan Komite 3, yaitu makan bergizi. Ya. Nah, kita berharap bahwa anggota DPD khususnya Komite 3 nanti itu nantinya menjadi mitra strategi daripada pemerintah. Bagaimana kita turut sebagai duta-duta wakil rakyat untuk bagaimana memastikan bahwa program-program Pak Presiden akan datang itu mampu dilaksanakan dengan baik sehingga menjawab harapan dan impian kita menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, itu target kita. Selain target pendidikan, kita lihat kita coba analisa dengan referensi sebelum-sebelumnya. Kita belum, atau Komite 3 belum berbicara yang besar. Kita belum melihat tentang sesuatu yang berdampak signifikan. Maka konsep kita ke depan untuk bidang mitra kita, maka tidak bisa kita berbicara satu sektor. Karena kita bicara Komite 3 misalnya, kalau bicara pendidikan, ada pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, ada pendidikan di bawah Kementerian Agama, ada pendidikan di bawah Kementerian Pertanian, di bidang Kementerian Kesehatan. Jadi tidak bisa kita sebatas berbicara soal pendidikan di lingkungan sektor Kementerian Pendidikan. Kita harus buka ruang ini, DPD, Komite 3, saya punya visi sebagai pimpinan untuk buka lingkungan sektor ini. Kita berbicara pendidikan, bicara secara keseluruhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita selama ini kan ketergantungan 20% dana pendidikan APBN kepada daerah. Dan bahkan ada daerah yang justru
belum mencapai target 20% dana pendidikan. Nah, hal ini kan kemudian menjadi persoalan daerah. Daerah yang sekarang menjadi objek pendidikan atau studi orang daerah adalah DIY, Jawa Tengah, kemudian Bali. Jadi tidak semua daerah itu kemudian kenapa daerah-daerah tidak maju dalam pendidikan. Maka harus kita rubah bahwa pendidikan itu harusnya merata sesuai dengan konstitusi kita. Betul. Maka dia harus merata, dan inilah yang kemudian kita ingin bahwa sebagai Komite 3, ketua dan juga anggota, kita akan dorong sehingga ke depan di daerah bicara pendidikan bukan hanya tugas Dinas Pendidikan Provinsi. Di daerah bicara pendidikan harusnya melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan juga pihak-pihak lain yang mana undang-undang mengamanatkan itu. Misalnya seperti program corporate CSR daripada BUMN. Kenapa BUMN belum berperan? Kita lihat, kalau Arab APBD di kabupaten dan provinsi mungkin tidak akan mengakomodir kebutuhan pendidikan di daerah. Betul. Tapi kalau misalnya pendidikan itu melibatkan semua sektor termasuk BUMN dan BUMS dan perusahaan-perusahaan profit lainnya, pikir dengan sendirinya mampu menuntaskan persoalan pendidikan di daerah. Jadi hal-hal besar ini yang kemudian kita lihat dari hasil kajian menjadi topik penting untuk kita semua. Terlepas daripada pendidikan, kesehatan juga kita dengan Pak Ketua kita Sultan Najamuddin ini, beliau lebih condong untuk mengarahkan kita semua untuk kolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, karena DPD ini kalau disebut oposisi pun agak susah. Kita politik daerah, sehingga kita lebih bermitra dengan pemerintah untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh daerah. Maka kita coba untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra kita, ya mitra kerja kita di kementerian. Kita akan coba untuk konsolidasi selama masa sidang yang singkat. Kita mencoba untuk konsolidasi sehingga program berkelanjutan tetap dilaksanakan. Baik, berarti memang prioritas utama Komite 3 sekarang ini adalah pendidikan ya Pak ya? Ya, pendidikan, kesehatan. Iya, sebenarnya kita ketahui pendidikan itu adalah seperti kunci pembuka pintu gerbang untuk kesejahteraan ya Pak ya. Itu harus merata dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur. Nah, berbicara tentang pendidikan Pak, tentang sistem pendidikan yang telah berjalan selama masa periode pemerintahan yang sekarang gitu kan, bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ada sesuatu yang tidak cocokkah atau memang sudah sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan di Indonesia? Memang membangun pendidikan itu kita bicara tentang sistem ya, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu yang pertama adalah regulasi. Karena kita ini DPD, lembaga politik, maka tentu yang pertama adalah kita bicara tentang regulasi. Apakah undang-undang sistem pendidikan nasional itu masih sesuai atau relevan atau tidak? Artinya kalau dari aspek regulasi undang-undang belum sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kekinian, pikir Komite 3 ke depan bisa mengusulkan untuk revisi undang-undang pendidikan. Nah, kenapa? Lihat bahwa banyak pihak yang berbicara soal pendidikan. Betul. Banyak kementerian bicara soal pendidikan. Betul. Berarti justru kita harus lihat undang-undang Omnibus Law. Jadi sistem pendidikan ini harus Omnibus Law juga. Betul. Harusnya satu kesatuan. Jadi tidak lagi ada kementerian lain yang membuka sistem pendidikan. Jadi misalnya kalau misalnya dalam praktek pendidikan itu, kalau ada KIP, ya, ada KIP, pendidikan mana yang menerima berdasarkan undang-undang pendidikan, berarti pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan. Betul. Berarti kasihan kalau mereka pendidikan yang tidak terdaftar di atau di luar Kementerian Pendidikan. Iya. Ini kan jadi problem. Seperti madrasah itu nggak Madrasah dapat ya agak Pak ya? susah, ya, karena mereka di bawah Kementerian Agama. Nanti yang bisa memberikan itu adalah Kementerian Agama. Apakah ada tidak seperti itu? Ini problem. Makanya memang walaupun kita bicara tentang politik pendidikan ke depan, bagi saya yang lebih relevan itu adalah satu undang-undang. Nah, undang-undang itu mencakup semua.
tinggal di Kementerian Pendidikan itu dibagi tentang dirjen-dirjen yang membidangi bidang pendidikan misalnya di kementerian. Nah itu soal pendidikan ya. Nah kemudian sistem. Yang kedua, kita lihat dengan sarana prasarana. Betul, Pak. Hampir kita pastikan bahwa seluruh Indonesia itu mengalami persoalan tentang sarana prasarana. Masih ada siswa-siswi yang misalnya di daerah 3T ya, tertinggal, terbelakang, terjauh ini yang masih sekolah di bawah atap atau bahkan tidak beratap sekalipun. Ya, masih sekolah. Betul. Ini kan kita bicara tentang keadilan di pendidikan. Kalau misalnya kita tidak memberikan keadilan bidang pendidikan, berarti kita sia-sia tujuan bernegara kita. Nah, oleh karena itu tujuan bernegara ini harus diwujudkan dengan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang benar bagi semua warga negara dan semua kepentingan daerah. Nah, kita melihat bahwa langkah ke depan yang harus diperhatikan oleh kita ke depan, Komite 3, kita memastikan bahwa pendidikan di daerah itu memenuhi standar pendidikan bermutu. Jadi tidak sebatas kita membangun sarana prasarana, tapi kita tidak melihat tentang mutu pendidikan itu sendiri. Sekarang standar mutu itu setara, tidak ada perbedaan. Nah, makanya kalau misalnya perguruan tinggi UI dan UGM itu bisa mencapai standar internasional, ranking internasional. Tapi kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi lain di luar UGM dan UI dan perguruan tinggi lain, sulit sekali. Dan standar yang disamakan, standar mutu yang disamakan semua perguruan tinggi itu sama. Padahal tentu beda fasilitas dan lain sebagainya. Ini hal teknis sekali soal pendidikan ya. Jadi kita melihat bahwa masih terjadi kesenjangan di bidang pendidikan di daerah. Maka Komite 3 ke depan ini kita coba akan melakukan hal-hal besar sehingga saya ulang bahwa berbicara pendidikan tidak lagi dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, tapi memang harus bersama-sama semua mitra, semua misalnya lembaga swadaya masyarakat atau yayasan dan lain. Memang semua harus berbicara soal pendidikan bermutu. Nah, hal itu bisa kita lakukan dan Komite 3 punya rencana besar ke depan masa sidang yang akan datang. Kita akan berusaha ketika Pak Prabowo dilantik presiden, kita akan berusaha untuk membangun sinergitas di Komite 3 dalam hal DPD RI bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan semua pihak yang keterkaitan dengan pendidikan. Kita akan bahas tuntas bagaimana kita bersinergi sehingga target atau output yang kita harap 2024 tercapai. Tidak mungkin indikator kita SDM unggul di Jakarta sebagai standar bahwa Indonesia Emas kan tidak bisa. Betul, Pak. Ia menjadi unggul Indonesia Emas itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah yang Komite 3 akan gencar untuk lakukan pada masa sidang yang akan datang. Luar biasa Komite 3. Semoga nanti kedepannya Bapak dan tim bisa lancar menjalankan program prioritas Komite 3, khususnya di bidang pendidikan. Ini Pak, ngomong-ngomong masalah zonasi dan kurikulum dan gaji guru, menurut Bapak gimana? Memang ini persoalan yang belum tuntas ya. Kita masih berhadapan dengan gaji guru yang jauh dari UMP. Ya, sangat tidak masuk akal. Guru-guru yang memiliki profesi yang mulia itu dihargai tidak mulia, dan ini sangat tidak bagus dalam negara seperti negara kita. Kita sering sebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Bukan berarti kita membalik itu, bahwa digaji dan tidak digaji yang penting mengabdi. Ini kan keliru juga. Guru membutuhkan makan minum. Betul, guru Pak. punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi memang target kita ke depan Komite 3 harus lebih ekstra keras. Kita akan mengadvokasi, kita akan berjuang sehingga guru-guru kita di daerah itu mengajar nyaman, bahagia, dan sejahtera. Itu kita akan dorong ya di periode kita kali ini. Kita akan dorong. Kalau soal regulasi yang lemah, kita dorong ada regulasi. Kalau anggaran kurang, kita dorong untuk anggaran. Apa artinya kita ingin mencapai target tapi guru-guru tidak diperhatikan? Nah, itu soal guru-guru. Kemudian soal kurikulum. Memang kurikulum berbasis Merdeka, kampus Merdeka, atau kondisi kurikulum kita sekarang ini kan visinya belum jelas ya. Kita antara visi Kementerian Pendidikan ini ingin
ingin mempercepat pengetahuan siswa-siswi, mahasiswa untuk memahami tentang bukan masalah sekolah di mana, bukan masalah ijazah, tapi bagaimana lulus dan bekerja. Tetapi ini kan sesuatu yang tidak serta-merta kita sulap, ya. Tapi ini kan ada proses pendidikan berkarakter. Kita sekarang kehilangan pendidikan berkarakter. Betul, Pak. Sehingga seseorang itu kemudian tidak jelas, ya, menjadi seorang yang punya pengetahuan. Maka saya lihat memang harus pendidikan berkarakter Indonesia. Kita boleh mengadopsi atau unifikasi atau kodifikasi sistem-sistem pendidikan luar atau kurikulum di luar dalam rangka untuk mempercepat pengembangan siswa dalam persaingan dunia kerja. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita juga harus melihat tentang kebutuhan kita di daerah masing-masing. Betul. Disesuaikan ya, Pak, ya? Disesuaikan. Misalnya kalau itu kita bicara tentang kuliah online, ya. Apakah semua daerah itu memiliki jangkauan internet yang memadai? Atau kita sebut bahwa guru dosen asing boleh mengajar di Indonesia atau guru asing. Apakah itu kemudian mampu tidak yayasan atau untuk memberikan honor atau upah kepada dosen? Nah, jadi bagi saya selaku anggota tapi juga pimpinan komite, yang menurut saya adalah lebih bagus kita memperkuat mutu sumber daya manusia, guru, dosen di daerah, itu dalam rangka untuk keadilan pemerataan pembangunan daerah. Kalau siswa-siswi atau mahasiswa itu semua keluar daerah, bagaimana daerah itu maju di bidang pendidikan? Betul. Bagaimana kita mengirim sejumlah mahasiswa ke luar negeri? Terus bagaimana mereka kembali dan bagaimana kondisi? Karena tidak semua orang akan keluar daerah, tapi orang harus menitik harapan hidup pendidikannya di daerah. Nah, lihat hampir rata daerah-daerah hampir jarang belum memiliki pendidikan yang bermutu. Nah, ini kita harus sesuaikan termasuk kurikulum, ya. Kampus Merdeka bagi saya mendukung, tapi kita harus melakukan penyesuaian dengan kondisi, karakter, dan kebutuhan. Saya melihat misalnya, ya, anak-anak kita dari Papua misalnya, studi luar negeri misalnya, pulang ke daerah tidak ada lapangan kerja. Iya. Artinya bahwa studi yang diikuti dengan program nasional di luar negeri ternyata tidak punya lapangan pekerjaan di daerah. Harusnya kita balik, kebutuhan maka disekolahkan. Kita butuh dokter, maka yang harus dikirim adalah dokter. Kita butuh guru, yang dikirimnya harus guru. Kan begitu. Jadi proses kebijakan afirmasi pendidikan ini memang kita harus, Komite 3 akan berusaha maksimal mungkin bagaimana agar kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya ya juga sebagai anggota Komite 3, juga sebagai ketua komite, tapi saya juga adalah pemimpin di perguruan tinggi, sehingga bicara perguruan tinggi, pendidikan pada umumnya, saya setidaknya sangat paham sekali bagaimana kondisi perguruan tinggi saat ini. Nah, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian itu adalah betapa sulitnya mahasiswa atau siswa-siswi itu studi akibat dengan kenaikan biaya pendidikan. Hampir merata. Sekarang di Jawa Barat, di Bogor misalnya, ada SD yang bisa pendaftarannya mencapai 50 juta sampai 30 juta. Luar biasa. Ini artinya bahwa dengan pemerintah mencabut subsidi untuk pendidikan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah negeri, maka semua beralih ke badan hukum. Karena dengan badan hukum, maka diwajibkan perguruan tinggi atau pendidikan itu kemudian berusaha dan mencari solusi untuk menghidupi rumah tangganya. Ini kan problem baru. Apa dampaknya? Dampaknya kepada mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini yang kita harus hindari. Pendidikan tidak boleh sampai berbisnis. Iya. Pendidikan itu adalah pekerjaan sosial. Sehingga kalau dihitung dengan bisnis, tapi harus juga dia
berkualitas dan bermutu, minimal punya prestasi yang bersaing di tingkat Asia dan tingkat Eropa misalnya. Jangan kemudian hanya di tingkat kecamatan kita naikkan tinggi dengan fasilitas hiburan anak-anak, hiburan jalan-jalan kemana-mana, tapi pada faktanya kurikulum tentu tidak ada jaminan pekerjaan. Ini juga kan menjadi masalah juga. Dan kita lihat mahasiswa banyak yang demo-demo juga kaitan dengan penolakan UKT, dan lain sebagainya. Ini juga problem. Artinya jangan sampai mahasiswa-mahasiswi atau orang tua itu dibebankan dan tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, itu karena biaya sekolah, biaya kuliah yang mahal, dan orang tua tidak mampu. Itu salah, dan itu konstitusi tidak menghendaki itu. Konstitusi itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu unsur daripada melindungi itu adalah bagaimana semua putra-putri bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semua wajib menikmati pendidikan yang layak. Tanpa harus dibebankan dengan biaya pendidikan yang mahal. Betul. Nah, proses ini yang menjadi masalah. Yang kedua, yang berikut adalah kita lihat tentang guru-guru honorer, ya, P3K, guru-guru yang sudah mengabdi begitu lama, berpuluh-puluh tahun, tidak pernah diangkat-angkat menjadi guru P3K. Ini juga problem yang sangat besar. Kalaupun diangkat, mereka yang honor di negeri, sementara yang di swasta justru dikesampingkan. Ini juga problem juga, dan ini tidak bisa. Saya bilang Komite 3 kali ini tidak bisa. Kali ini tidak bisa kita bicara hal-hal yang biasa-biasa saja. Hari ini Komite 3 harus bicara lebih besar. Supaya ada kontribusi DPD. Apa artinya DPD? Apa artinya Komite 3? Kalau tidak bisa memecahkan atau cari solusi tentang masalah-masalah ini. Kita harus keluar dari masalah ini. Sehingga setidaknya DPD, Komite 3 khususnya bisa berkontribusi untuk menjawab persoalan-persoalan tentang guru, dosen, juga tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pikir banyak sekali persoalan pendidikan, juga persoalan kesehatan, dan banyak sekali persoalan, dan ruang lingkup kerja Komite 3 ini bagi saya sangat menarik karena dia merupakan konsep untuk merealisasikan. Contoh ya, ada mitra kita tentang kreatif ya, ekonomi kreatif. Bayangkan ada ekonomi kreatif. Kalau misalnya program gizi atau program makan bergizi oleh Pak Presiden Prabowo terwujud, terus semua support dari Jakarta, apa income bagi daerah? Harus kita rubah. Bagaimana ekonomi kreatif di daerah? Dia bisa berkolaborasi dengan kementerian terkait. Sebagai apa? Sebagai mitra untuk menyediakan pangan. Betul. Nah, kalau seperti begitu, berarti ekonominya akan tumbuh. Dan kalau akan tumbuh, berarti manfaat tercapai. Tapi kalau semua supportingnya dari Jakarta, berarti yang kaya adalah mereka yang produsen atau supply. Tetapi di daerah hanya pengguna. Ini kan kita harus rubah. Maka Komite 3 dengan kementerian terkait ini, kita coba untuk mendesain bagaimana agar satu kebijakan semua terlibat. Satu kebijakan semua terlibat. Jadi tidak lagi berjalan masing-masing. Kita akan berusaha semampu kita, mudah-mudahan di kepemimpinan saya ini kita bisa berbuat banyak bagi DPD, khususnya di Komite 3. Baik, itu tadi Sobat Senator penjelasan yang sangat panjang dan sangat komprehensif. Saya secara pribadi menaruh harapan besar dan optimis kepada Komite 3 DPD RI. Tadi yang Bapak bilang dari mulai inventarisasi masalah, terus nanti ke depannya Komite 3 bakal seperti apa, sampai pemerataan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Tapi tidak hanya itu, tapi juga melibatkan masyarakat daerah untuk berkontribusi menjadi mitra pendidikan ya Pak ya, demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke Pak, satu lagi. Bisa memberikan closing statement untuk dunia pendidikan Indonesia. Baik, jadi Bapak Ibu hadirin semua, saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, kata kuncinya adalah tidak akan ada seorang pun yang bisa mengubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang mengubah nasib kita. Dan nasib kita itu hanya dirubah hanya melalui dengan pendidikan. Oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap optimis dan semangat. Agar anak-anak, adik-adik, saudara-saudara tetap studi. Jangan khawatir, pendidikan itu pasti ada solusi untuk dipecahkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Itu tadi Sobat Senator, perbincangan kita bersama dengan Bapak Philip, Ketua Komite 3 DPD RI. Jangan lupa untuk like,
komen, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terkini seputar DPD RI. Saya Indah Fajar, salam dari daerah untuk Indonesia.